Reboan. Suara Perubahan. Ya, malam ini Suara Reboan kembali live dari Metro TV. Makin dekat kita ya dengan pemilu. Kalau dengar kode gerakan perubahan ini jadi semakin semangat menuju pesta rakyat. Nah, malam ini semakin spesial karena selain teman-teman Musyawarah Reboan ada teman-teman naramuda yaitu mahasiswa yang menerima KJMU, lalu juga ada teman-teman dari komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa atau Komit dan juga masyarakat Papua yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Benar sekali Nona Maria, dan ini semakin ramai yang datang ke Suara Reboan ini juga semakin menandakan bagaimana pemilu sudah semakin dekat. Kemarin para paslon capres-cawapres sudah akhirnya mendapatkan nomor urut. Ya. Nah, selain semangat kita untuk menyambut pesta demokrasinya ini, kita juga harus waspada dengan hal-hal yang mengancam demokrasi. Salah satunya itu isu yang selalu dibawa-bawa, yaitu politik identitas. Jangan sampai besok kita merayakan Hari Toleransi Sedunia ini, malah ada kelompok yang menyudutkan satu pihak gitu. Karena sejatinya keberagaman itu adalah kekayaan dari bangsa kita kan. Betul juga ya, sebenarnya politik identitas itu selalu menjadi momok dalam setiap pemilu. Nah, ini juga masuk dalam salah satu isu indeks kerawanan pemilu milik Bawaslu dan ternyata masih menjadi ketakutan tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Malam ini akan kita bahas bersama di sini untuk teman-teman yang ada keresahan dan juga mau menyampaikan aspirasinya dan juga bergabung dalam gerakan perubahan. Boleh banget ya, kita tunggu join di relawan Musyawarah Reboan di daerah masing-masing melalui website reboan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Karena hasil diskusi dari bawah itu tadi ya, dari Musyawarah Reboan akan kita angkat live di Suara Reboan. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kita pada Suara Reboan pada malam hari ini, teman-teman semuanya, kita nonton dulu tayangan yang berikut ini. Potensi atau kemungkinan bisa saja terjadi karena politik itu menjadi begitu sangat dinamis. Tahun 2019 itu karena masyarakat kita terpolarisasi sangat tajam gitu. Ini karena hanya ada 2 kandidat yang akhirnya digunakan oleh kandidat lain mungkin untuk mencuatkan isu-isu atau narasi-narasi politik identitas yang akhirnya menyeruak di masyarakat dan kemudian menyebabkan polarisasi yang begitu tajam. Takutnya pastinya nanti ada yang terlalu fanatisme sih Mas. Politik identitas bisa menimbulkan dampak yang beragam. Salah satunya adalah menimbulkan perpecahan sendiri di masyarakat. Itu mungkin dampak yang paling besar ya. Harus ada keteladanan dari para pemimpin-pemimpin, terutama elit-elit politik bangsa. Mereka lah yang harus membangun narasi Indonesia sebagai rumah bersama. Untuk menghindari mungkin yang bisa dilakukan literasi politik itu sendiri. Masyarakat harus bisa membedakan mana informasi yang benar, tidak benar, mana yang menjatuhkan, tidak menjatuhkan, seperti itu. Dan untuk teman diskusi kita pada malam hari ini teman-teman semuanya, Nona Maria juga sudah hadir bersama kita, pakar komunikasi Romo Beni Susetio, juga penulis buku Politik Identitas Kang Eman Sulaiman. Selamat datang. Kita kasih tepuk tangan untuk 2 narasumber kita yang sudah bergabung di sini. Selamat datang, selamat malam Romo Beni, Kang Eman. Saya berdiri sampai setengah mati. Silahkan duduk. Terima kasih banyak. Selamat datang. Ya, gimana? Di studio Suara Reboan. Ini malam ini kita lesehan ya, biar santai. Siap, Mbak. Dan juga kita membahas masalah yang sebenarnya agak berat. Karena besok kan Hari Toleransi Sedunia. Nah, jadi penting nih untuk mengingatkan masyarakat. Silakan Romo dan juga Kang Eman. Siap. Oke. Sehat ya Romo Beni dan Kang Eman ya? Sehat lah. Alhamdulillah, mantap begitu tuh. Oke, jadi kalau ngomongin soal politik identitas ya, sebenarnya bagaimana ya politik identitas itu bisa selalu menjadi momok dalam setiap pemilu. Mungkin kita ke Romo Beni terlebih dahulu. Silakan Romo. Ya, kalau menjadi momok itu kan sebenarnya politik identitas itu muncul karena ada polarisasi ya. Selama tidak ada polarisasi ya sebenarnya nggak ada gitu loh. Nah, mengapa politik identitas sering dipakai ya karena kan gampang untuk mengacak-ngacak emosional seseorang. Sehingga orang sebenarnya melarikan diri, tidak berani adu gagasan, tidak berani adu kemampuan bagaimana dia menjelaskan programnya. Yang paling gampang kan emosi. Dengan memojokkan keyakinannya, sukunya, etnisnya, agamanya. Sehingga
dalam pengertian itu orang memanipulasi. Nah, setiap orang kan punya identitas, laki-laki, perempuan kan identitas. Iya, iya. Suku, Jawa, Madura identitas. Agama juga identitas. Itu nggak ada masalah. Selama Tidak dipolarisasi. dipolarisasi dan tidak jadikan kepentingan untuk apa? Untuk memojokkan dan juga untuk melecehkan martabat satu dengan yang lain. Oke. Selama saya tidak menghina suku orang lain, tidak mengejek orang yang berbeda keyakinan, ya nggak ada masalah. Jadi itu sebenarnya itu problemnya kan ketika terjadi apa ya? Ketika orang memanipulasi hanya untuk kepentingan sesaat dan istilah saya itu mengobok-ngobok emosi itu loh. Ya, karena sehingga dipertentangkan betul, betul, gitu betul. loh. Ada narasi-narasi kebencian itu selama nggak ada itu nggak ada apa-apa. Ya, karena dilihat bagaimana keuntungan dan kerugian dan segala macam, kemudian dipolarisasi dan segala macam. Betul. Nah, politik identitas ini juga tidak hanya jadi kekhawatiran di masyarakat, tapi juga masuk dalam indeks kerawanan yang dipersiapkan Bawaslu RI. Kita lihat dulu grafisnya berikut ini, pemirsa. Ini ada 6 provinsi dengan skor kerawanan politisasi SARA tertinggi, yaitu ada di Jakarta dengan skor 100, paling tinggi ya ini ya. Lalu disusul dengan Maluku, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Jawa Barat, dan juga Kalimantan Barat. Dan ini skor ini diukur melihat indikator kekerasan berbasis SARA ya. Penolakan calon berdasarkan alasan SARA, kampanye di media sosial dan di tempat umum yang bermuatan SARA. Betul. Begitu. Nah, kembali kalau tadi Romo Beni bilang itu tidak bisa, sebenarnya tidak ada. Dia menjadi ada ketika dipolarisasi. Tapi kemudian menurut Kang Eman di dalam bukunya Kang Eman mengatakan bahwa politik identitas itu memang tidak bisa dihindari. Nah, jadi menurut Kang Eman seperti apa jatuhnya politik identitas itu? Baik, makasih Mas Abdul. Jadi tadi pertanyaan pertama, jadi momok atau enggak sih kan gitu ya. Sebetulnya jadi momok atau tidak itu kan menurut saya tergantung bagaimana kita mempersepsikan. Dan bagaimana akhirnya kemudian kita mendudukan politik identitas itu. Nah, saya ingin mendudukan itu di persepsi awalnya dulu gitu ya. Terkait dengan politik identitas itu. Sekarang apa sih politik identitas itu kan gitu ya. Menurut saya politik identitas itu kan berarti satu aktivitas politik yang dibawa oleh seseorang dengan tujuan untuk mengaktualisasi identitas politiknya atau memperjuangkan identitas politiknya. Nah, definisi ini saya mengaca kepada akar sejarahnya Mas Abdul. Jadi kan akar sejarah politik identitas itu kan tidak terjadi sendirinya. Pasti akan ada rentetan peristiwa-peristiwa di belakangnya. Bahkan bacaan saya itu jauh gitu. Sudah terjadi dari abad 16 bahkan. Ketika itu kemudian orang Afro-Amerika mencoba memperjuangkan hak politiknya karena merasa tertindas sebagai orang kulit hitam. Lalu kemudian ada spirit untuk bangkit bahwa orang kulit hitam juga punya hak untuk kemudian mendapatkan hak politik di negaranya. Dan itu berkembang. Nah, kalau kemudian politik identitas didudukan pada posisi awalnya, maka menurut saya itu tidak akan menjadi soal. Oke, gitu kan? Karena setiap orang pasti tidak akan lepas dari identitasnya, seperti kata Romo bilang tadi. Setiap kita pasti punya identitas kan gitu ya. Dari mulai gender, dari mulai kemudian suku, dari mulai ras, kemudian dari agama, bahkan profesi sekalipun. Kesini maka lebih lebar lagi tuh identitasnya kan. Ada komunitas dan seterusnya, dan itu tidak akan terlepas gitu. Dan setiap orang pasti punya preferensi itu. Maka kalau kemudian orang mencoba untuk menyuarakan aspirasi sesuai dengan yang dipahami oleh identitas dia dan ingin diperjuangkan, maka menurut saya sah-sah saja orang kemudian memperjuangkan itu di tataran lapangan demokrasi. Cuman ada catatannya Mas Abdul, tidak begitu saja, tapi lakukan dengan cara yang penuh beradab gitu. Tapi sulit lah ya untuk mencapai itu kalau lagi pertandingan pemilu. Butuh semuanya itu menjadi dewasa sih. Betul itu catatannya. Butuh semuanya berpikiran seperti Romo dan juga Kang Eman. Kalau nggak ada yang ngompor-ngompori ya nggak ada jalan. Betul sih, itu kan betul sebenarnya Itu dia. Tapi pasti kalau dalam setiap kontestasi pasti ada dong kompornya. Betul. Tapi itu kalau kan tidak Beda aja isunya ya kan. Tapi kalau tidak ada kompornya, kita tidak belajar untuk menjadi matang. Ya, tapi kan gini. Asal jangan kematangan nanti gosong ya. Jadi yang saya maksud beradab itu Mas Abdur ada 3 catatannya. Pertama, orang harus paham dulu bahwa realitas keberagaman itu adalah sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Lalu ada wise, ada kebijaksanaan.
memandang bagaimana keragaman itu. Jadi ketika kemudian melihat ada satu pandangan politik yang berbeda itu biasa saja. Iya, iya. Betul. Nah, Terus yang terakhir nih Mbak, ini penting. Harus dibarengi dengan prestasi gitu. Jangan hanya semata-mata modal identitasnya, pilih saya sebagai orang latar belakang suku Saya tertentu. orang timur nih, orang timur semua pilih saya, Sementara tapi saya tidak bisa kerja apa-apa. Yes, tidak ada prestasi yang bisa dilihat oleh oke. orang. Tapi kalau misalnya kita punya keterwakilan yang sepertinya dari visi misi sudah cocok, tapi kayaknya oh ini karena sesama ini begitu ya, Nah sesama itu dari kan lingkungan. harusnya politik identitas itu kan hanya menunjukkan jati diri seseorang. Baik. Tetapi yang penting itu adalah rekam jejak dan bagaimana dia mampu nggak menjadi seorang pemimpin. Baik. Oh, Maka oke. kalau kita memilih orang itu kan orang punya kompeten nggak? Betul. Kalau orang nggak punya kompeten ya akhirnya untuk apa gitu Iya, loh. betul. Yang kedua ya bisa memperjuangkan aspirasi. Betul. Baik aspirasi keyakinannya, aspirasi tentang sukunya, etnisnya itu boleh munculkan aspirasi. Jadi yang masalah itu menurut saya caranya. caranya. Iya. Lah Cara caranya itu implementasinya. itu Oke, caranya. caranya nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Kita Ya. akan lanjut pembahasan, tetapi setelah yang satu ini tetap di Suara Robohan, Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.